Jadi ada beberapa putusan yang aneh, nyeleneh dan seakan-akan ya melindungi pengusaha begitu ya. Jadi hakim Jadi ini dikenal punya track record yang kira-kira penuh tanda tanya gitu ya, Mas Wahid ya, ya dalam bagi pengambilan keputusannya. betul dalam beberapa advokasi yang kami lakukan itu track record-nya seperti itu, dan ketika kami tanya kepada teman-teman praktisi advokat yang juga sering bersidang di pengadilan negeri Surabaya juga sama begitu ya. Jadi memang ini terkenal, tapi ya hakim juga harus bisa diperiksa begitu. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama program Buka Kartu. Robert Tanur, terdakwa pembunuhan Denny Vera, pacarnya pada 3 Oktober 2023 lalu dibebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya beberapa waktu lalu. Damanik, Ketua Majelis Hakim, menyatakan bahwa Robert Tanur tidak terbukti ya melakukan pembunuhan sehingga dibebaskan. Nah, ini tentu memicu memicu kemarahan ya, dari berbagai pihak. Bahkan anggota DPR Komisi 3 kalau tidak salah juga sudah sampai mengatakan hakimnya ngawur gitu ya. Nah, untuk mengetahui lebih detail apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus Robert Tanur, mengapa kemudian dia dibebaskan, apa pertimbangan hakim, dan kira-kira apa yang dilakukan oleh jaringan advokasi terutama LBH Surabaya, mengingat kasus ini di Surabaya dan LBH Surabaya juga terlibat di dalam advokasi kasus ini. Kita akan berbincang dengan Mas Abdul Wahid Habibullah, SHMH. Nah, Mas Wahid ini adalah Ketua LBH Surabaya periode 2021 sampai nanti 2025. Kita sapa dulu Mas Wahid. Mas Wahid, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Adnan. Mas Wahid, terima kasih sudah mampir di kanal kita ya. Kita ketemu kira-kira 2023 lalu ya Mas Wahid ya? Ya, Di kantor LBH Surabaya ya. Sekarang ketemu lagi di Zoom ini, di daringnya. Mas Wahid, apa sih yang sebenarnya terjadi dalam kasus itu sehingga kemudian hakim secara terang benderang membebaskannya gitu ya? Jadi ini kan sesuatu yang seringkali tidak bisa diterima mengingat kalau buktinya kuat, bahkan bukti itu salah satunya kan yang viral itu rekaman CCTV gitu ya, dan itu juga secara publik bisa kita akses gitu rekamannya, dan tapi kemudian bebas. Gitu. Nah, ini kira-kira kalau dari pengamatan teman-teman LBH Surabaya apa sih yang sebenarnya terjadi? Iya, memang kalau dari segi, jadi ini kan sebenarnya berawal dari kasus yang sebenarnya viral gitu ya di media sosial sekitar bulan September Oktober ya kalau nggak salah. Tahun lalu juga yang memang melibatkan salah satu anak anggota DPR ya dengan pacarnya ini yang akhirnya meninggal begitu ya. Ini memang terjadi, kemudian prosesnya berlanjut sampai akhirnya persidangan, dan ya kita dikejutkan dengan putusan hakim itu begitu ya, yang dikeluarkan oleh Herindra Damanik sebagai ketua majelis hakim, yang mana amar putusannya menyatakan bahwa si terdakwa dinyatakan bebas, berarti tidak terbukti bersalah ya. Jadi tidak terbukti bersalah itu berarti semua dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum itu berarti tidak terbukti semua gitu ya. Nah, kenapa kok sampai ada seperti itu? Sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin ya dijadikan satu pertimbangan ya, yang memang di situ memang dari segi pertimbangan hukum dan alat bukti yang memang bisa diselewengkan begitu ya. Salah satunya memang tadi Mas Adnan ngomong CCTV ya begitu ya. Memang CCTV itu ada begitu ya. Ada, tetapi memang CCTV, namanya CCTV ya, dia tidak bisa melihat secara luas. CCTV itu ada ketika memang ada di parkiran, tapi pada saat itu kondisinya adalah hanya berada di sisi kanan kalau tidak salah, dan korban berada di sisi kiri. Dan dia itu bersandar gitu ya, kalau dari segininya. Kemudian dia itu berjalan. Memang tidak ada gambar di situ yang menabrak ataupun melindas begitu ya. Itu yang salah satunya kalau kita baca di pertimbangan hakim, bahwa di situ
ada ahli yang dihadirkan, ini juga menarik. Ahli namanya keselamatan transportasi. Yang di situ disebutkan bahwa itu disebabkan karena memang ketidaksengajaan begitu ya. Jadi dia tidak sadar ada yang bersandar, tapi kan itu juga agak masuk akal kalau ada orang bersandar di belakang mobil kita atau di samping ya, samping kiri posisinya itu. Kemudian pasti ya ada spion kan. Jadi dia merasa tidak tahu begitu ya, tiba-tiba tahu-tahu ada yang tergeletak. Jadi kalau dari segi transkrip yang ada dalam pertimbangan hakim itu salah satunya yang membebaskan. Jadi dia dianggap tidak sengaja atau tidak bermaksud untuk melakukan itu. Jadi jelas memang ada CCTV tapi tidak lengkap gitu ya. Itu yang jadikan pertimbangan. Tetapi ini juga sebenarnya aneh ketika kita lihat hasil visum et repertum dari si mayat korban. Jadi sebenarnya yang beredar di media pun juga salah bahwa memang penyebab kematian itu bukan karena alkohol gitu ya. Memang ditemukan alkohol di tubuhnya, tapi yang penyebab yang utama adalah karena adanya kerusakan atau pendarahan dalam hati yang itu memang akibat terkena tekanan benda tumpul. Itu yang kami anggap bahwa itu adalah sebenarnya karena terlindas begitu ya. Dan bekas ban itu ada sebenarnya di foto-foto, dan luka-luka itu ada gitu ya. Ada luka cekek, ada luka kepala, itu ada rembesan darah dalam laporan visum et repertum, dan beberapa luka lecet di tangan dan kaki begitu ya. Tapi itu memang kejadian itu ada di lift begitu ya kalau kita mau lihat, dan di lift itu tidak ada CCTV memang. Karena beda dengan CCTV yang ada di gedung ya. Jadi CCTV ada satu-satunya itu adalah ketika di parkiran saja, yang itu hanya menyorot sisi kanan dari mobil begitu. Ya, itulah yang menurut versinya juga oleh hakim itu juga tidak ada juga penganiayaan ataupun jadi ada pasal penganiayaan juga kan sebenarnya di situ. Kekerasan karena memang tidak ada CCTV, dan di situ dianggap hanya sebagai pertengkaran biasa. Pertengkaran biasa karena mabuk gitu ya. Jadi itulah yang akhirnya menjadi pertimbangan kalau kita baca di urusannya yang memang membebaskan si terdakwa ini begitu ya. Tapi itu tadi secara logika sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya itu kan saling berkesesuaian begitu ya. Terutama sebenarnya hasil visum itu yang harusnya dibuka begitu ya. Hasil visum ini kan pasti akurat begitu karena dokter pasti memeriksanya baik bagian luar dan dalamnya. Dan di situ memang ada bekas luka-luka, kan tidak mungkin gak ada bekas luka kan gitu. Kemudian tadi itu bukan karena alkohol, jadi bukan karena asam lambung, tapi ya itu tadi karena adanya tekanan dari benda tumpul, dan itu menyebabkan pendarahan di hati. Di hati itu pasti itulah yang menyebabkan kematian, bukan karena alkohol. Meskipun di situ lapornya memang ditemukan adanya alkohol. Jadi sebenarnya dari segi kesesuaian dari 3 pasal yang dipasang oleh jaksa penuntut umum itu sebagai dakwaan alternatif kumulatif ya. Ada pasal 338 mengenai pembunuhan, kemudian ada penganiayaan yang menyebabkan mati, dan bahkan sebenarnya kelalaian menyebabkan kematian itu juga dipasang oleh jaksa penuntut umum. Tapi ya tiga-tiganya hangus ini. Hangus dan tidak terbukti karena tadi itu di situ memang hakim merujuk satu pendapat ahli yang tadi ahli keselamatan transportasi itu. Jadi nggak tahu si terdakwa ini karena ada orang di situ, dan ya karena dia tidak tahu ya sudah nggak bisa dipersalahkan. Nggak bisa dimintai pertanggungjawaban. Sengaja membunuh, menganiaya ataupun dengan kelalaian yang menyebabkan matinya orang. Mas Wahid, kalau melihat gelagat putusan ini, teman-teman LBH Surabaya mencium bau apa? Apakah misalnya kasus-kasus serupa dengan tentu konteks yang berbeda itu juga sering menjadi kejadian atau sering muncul ya, atau muncul di kasus-kasus persidangan terutama di Pengadilan Negeri Surabaya, karena teman-teman LBH kan juga ikut mengamati, memantau gitu ya jalannya persidangan di beberapa kasus yang itu memang dianggap kental isu publiknya.
Ya, jadi memang pertama memang fenomena ini juga kalau kita lihat ya sebenarnya banyak ya begitu ya. Cuman memang tidak terekspos gitu ya. Termasuk salah satu hakim yang juga memutuskan sebenarnya juga beberapa kasus yang kami dampingi, misalnya kasus Kanjuruhan itu juga melakukan hal yang sama ya, membebaskan terdakwa gitu ya, yang dulu juga sempat viral ya, itu karena tembakan gas air mata itu mengena penonton, belasan orang meninggal ya karena angin gitu ya. Jadi itu. Dan di Mahkamah Agung ketika kami kawal, alhamdulillah ya dinyatakan bersalah karena pasti ada hubungan kausalitas lah gitu. Jadi ini ya namanya hakim ya, dia bisa membuat pertimbangan yang sesuai dengan kehendak dia begitu ya, berdasarkan apa yang ada begitu. Jadi bisa dibelak. Jadi ini salah satunya juga yang menjadi majelis adalah di kasusnya Kanjuruhan begitu ya. Dan beberapa kasus yang kami beberapa kali melakukan advokasi, misalnya dengan beberapa serikat pekerja begitu ya, di Surabaya itu juga majelis ini lagi-lagi ya, di majelis ini lagi-lagi yang juga ada beberapa hal kejanggalan, terutama kasus-kasus yang kaitannya dengan hubungan industrial ya, dengan pekerja, dengan pengusaha. Pasti ya kami di sisi pekerja ya. Jadi ada beberapa putusan yang aneh, nyeleneh, dan seakan-akan ya melindungi pengusaha begitu ya. Jadi hakim ini dikenal punya track record yang kira-kira penuh tanda tanya gitu ya, Mas Wahid ya, dalam pengambilan keputusan. Betul. Dalam beberapa advokasi yang kami lakukan itu track recordnya seperti itu. Dan ketika kami tanya kepada teman-teman praktisi, advokat yang juga sering bersidang di pengadilan negeri Surabaya juga sama begitu ya. Jadi memang ini terkenal, tetapi ya inilah sebenarnya harapan kami dalam kasus ini ya, harusnya teman-teman kemarin yang melakukan aksi pun juga memiliki harapan agar ini hakim juga harus bisa diperiksa begitu ya, dievaluasi berkaitan dengan putusannya. Karena beberapa kali pun juga kalau kita lihat di media, dia juga beberapa kali membuat putusan yang kontroversial, yang buktinya adalah ketika di tingkat kasasi dinyatakan sebaliknya begitu ya. Berarti kan ada something begitu ya, ada sesuatu yang salah begitu dalam membuat putusan, meskipun hakim bisa berlindung di balik pertimbangan hakim yang ada. Tetapi pertimbangan hakim dan independensi gitu ya. Iya, dia bisa ngomong wah ini manusiawi, ini independensi, nggak bisa kalian mempengaruhi dan mengintervensi putusan saya begitu ya. Silakan melakukan upaya hukum sesuai dengan upaya yang ada lah. Tapi kan nggak bisa seperti itu begitu kan. Jadi kita kan harus melihat itu dengan fair, dengan sesuatu yang memang benar-benar ada fakta yang ada di persidangan gitu. Mas Wahid, ini kan kasus pembunuhan ya, di mana kasus-kasus ini kan kasus-kasus yang umum lah. Artinya hakim itu ya sudah kenyang lah dengan pengalaman menghakimi atau mengadili kasus-kasus pembunuhan ya. Kalau kita tarik atau bandingkan dengan kasus yang lebih rumit, misalnya money laundering gitu ya, atau korupsi, itu kan tentu agak berbeda ya. Ada keahlian-keahlian khusus yang harus dimiliki oleh hakim itu gitu. Nah, dengan pengalaman, dengan banyaknya kasus yang ditangani yang itu mungkin serupa, apakah memang sebenarnya selama ini hakim juga tidak punya panduan misalnya dalam memberikan keadilan bagi ya pihak yang menjadi korban ya. Dalam hal ini tentu kalau kasusnya Robert Tanur adalah Dini ya dan keluarganya kan. Apakah memang nggak ada selama ini, Mas? Jadi benar-benar dibebaskan kepada hakim sehingga seakan-akan ya putusan itu bisa sangat beragam gitu ya. Ada yang bebas, ada yang bersalah gitu. Padahal mungkin dari sisi bukti, dari sisi kronologis, itu bisa saja setara atau sama gitu. Gimana Mas Wahid pengawatannya? Ya karena justru ini adalah kasus umum ya, kasus pidana umum dan kasus yang sebenarnya dari segi keseharian ya sebenarnya tidak perlu ada pedoman yang khusus ya, seperti yang Mas Ana tadi katakan, ini bukan kasus TPBO, ini bukan kasus korupsi.
atau bahkan ini juga bukan kasus PKPU atau kepailitan yang sebenarnya butuh pedoman, dan itu ada kan dalam beberapa, misalnya kasus korupsi ada pedoman yang kaitannya dengan disparitas putusan misalnya ya. PKPU pailit misalnya ada beberapa pedoman terkait dengan budel pailit yang kaitannya dengan hak tenaga kerjaan dan sebagainya. Jadi karena ini kasus karena umum makanya nggak perlu. Ketika hakim direkrut calon hakim, mereka dididik ya menggunakan kasus umum ini, pidana dan perdata umum gitu ya. Jadi ya sebenarnya tidak perlu ada pedoman khusus menurut saya untuk bisa memutus. Tinggal tadi itu teori kausalitas pidana itu yang harus digunakan, misalnya melihat kesesuaian ya antara satu bukti dengan bukti yang lain. Meskipun tadi saya katakan kami juga beberapa kali menangani kasus-kasus yang kaitannya dengan bukti yang tidak lengkap atau bahkan mungkin bukti yang kurang, misalnya kasus kekerasan seksual misalnya. Mana ada kasus kekerasan seksual yang ada saksi secara langsung begitu ya? Tidak mungkin ada. CCTV juga tidak akan mungkin ada di kamar hotel begitu ya. Sama dengan kasus ini sebenarnya. Saksi yang yang melihat bahwa si Robert terdakwa ini melakukan penganiayaan memang tidak ada. Teman-temannya ini kan sebenarnya tidak ada di lokasi ketika di lift ataupun di parkiran. Bahkan satpam saja dia tidak melihat adanya proses melindas tubuh korban tadi itu, dan juga tidak melihat kondisi ini sebelum dianiaya gitu ya. Itu sebenarnya tidak ada masalah begitu ya, ketika ini juga didukung dengan bukti yang lain. Ya tadi itu misalnya visum et repertum. Dan kita dalam kasus menangani korban kasus kekerasan seksual, kita selain visum tadi jelas begitu ya, itu diketahui tidak bisa dibohongi visum et repertum itu. Kedua misalnya alat bukti yang berkesesuaian begitu. Jadi visum ini kan juga kita akan lihat bagaimana kesesuaian dengan apa yang ada di tubuh korban itu sendiri begitu ya. Dan ini sangat-sangat berkesesuaian. Mana ada orang lain yang ada di situ. Satpam melihat ya hanya 2 orang itu, tidak ada orang lain, tidak ada terdakwa lain yang ada di situ ya, hanya di parkiran itu ya dia. Masa ada orang lain yang melakukan gitu kan. Jadi kesesuaian itu meskipun bukti yang tadi saya katakan tidak langsung, tapi ketika dia saling berkesesuaian harusnya hakim bisa memberikan tadi petunjuk ya, dalam KUHP juga ada dalam petunjuk hakim, itu juga sebenarnya bisa disimpulkan gitu ya, bahwa ini bisa memberikan keyakinan bagi hakim untuk memutus suatu perkara. Tidak perlu ada pedoman yang secara khusus karena ini bukan tindak pidana khusus atau bukan perkara yang kaitannya dengan spesialisasi yang dibutuhkan kompetensi yang tinggi, enggak. Ya kalau kuliah ini semester 1 lah sebenarnya gitu ya. Iya, kuliah ini semester ya, hukum pidana semester 2 lah Mas. Hukum pidana kan ada teori kausalitas dan sebagainya. Kalau semester 1 PHI. Iya, oke. Naik sedikit lah ya, naik 1 semester. Paham lah gitu kan. Mas, sidik jari itu apa nggak dipertimbangkan juga? Padahal kan itu juga kalau di X-File misalnya itu kan sangat sangat memberikan pelajaran ya bagi kita bagaimana mengungkap sebuah tindak kriminal gitu. Jangan-jangan hakimnya nggak pernah nonton X-Files ini. Ya itu, ini juga lucu Mas. Syarat pertimbangan hakim itu salah satunya kenapa dikatakan terdakwa nggak bersalah, karena terdakwa masih mau mengantarkan si korban ini ke rumah sakit. Padahal faktanya nggak seperti itu. Faktanya adalah sebenarnya korban ini berusaha menyembunyikan. Dengan cara apa? Dia ditempatkan di mobil belakang dan dimasukkan ke apartemen. Jadi itu bisa kita cek. Kalau orang niat membawa ke rumah sakit, itu nggak ke apartemen dulu. Saat itu langsung. Harusnya saat itu ketika dari tempat kejadian perkara ya harus ke rumah sakit. Tapi enggak, di situ ke apartemennya dulu. Ketahuan sama orang baru disuruhlah. Jadi satpam itulah yang menyuruh begitu, bukan kemauan si terdakwa untuk menyuruh ke National Hospital yang di situ, yang dekat situ. Dan di National Hospital sudah dinyatakan sudah tidak bernyawa. Berarti kan sudah dilakukan memang ya niatnya enggak langsung membawa ke rumah sakit, tapi justru adalah sebenarnya dia niatnya adalah menyembunyikan gitu kan. Ketika di National Hospital si Dini ini sudah meninggal dunia dan disarankan karena tidak wajar baru ke instalasi forensik di
Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Baru disitulah ada menunggu persetujuan otopsi dan sebagainya. Jadi sebenarnya lucu sebenarnya kalau kita mau baca ya pertimbangan hakim yang sebenarnya nggak ada kaitannya. Itu kan hal-hal yang di luar hukum menurut saya yang dipertimbangkan itu. Secara bukti yang ada ya saling bersesuaian. Tidak ada lagi yang bisa dipersalahkan dan bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana ya kecuali terdakwa ini. Dan tidak ada satu kesalahan perbuatan terdakwa apapun yang bisa dikategorikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar begitu dalam konteks kasus ini begitu ya. Oke Mas, ini terakhir Mas Wahid. Dengan bebasnya Robert Tanur tentu teman-teman LBH dan koalisi pasti melakukan sesuatu gitu ya. Ya. Apa yang sekarang sedang dilakukan oleh koalisi Mas Wahid? Ya, sebenarnya teman-teman pasca bebas itu beberapa kali melakukan aksi ya di pengadilan, memang dengan tuntutan bahwa sembari ini proses kasasi begitu ya, hakim ini harus dinonaktifkan atau dinonpalukan. Yang kedua, kami sudah melakukan pelaporan ya, termasuk kalau di Jakarta dikawal langsung oleh beberapa politisi ya, di situ ada Rika dan sebagainya, ke KAY, kemudian ke Bawas, kemudian di tingkat globalnya kita sudah melaporkan ke pengadilan tinggi. Itu buktinya kemarin terakhir pasca sehari atau 2 hari itu dipanggil ya, meskipun Humas Pengadilan Tinggi nggak mengakui bahwa dia dipanggil karena kasus itu ya, mungkin hanya pertemuan, tapi kok barengan gitu kan. Jadi sebenarnya si pengadilan sendiri sudah melakukan action, tapi ya harapannya sih sebenarnya dengan adanya pemeriksaan majelis ini bisa melihat begitu ya bagaimana sih sebenarnya pertimbangan hukum, meskipun tadi ya independensi ya yang dia berinduk di balik independensi ini bisa kita lihat minimal dari satu aspek ya, yaitu keprofesionalitasan begitu ya. Jadi sangat-sangat tidak profesional menurut saya, dan kompetensi yang ada ya sebenarnya sudah cukup untuk memutus perkara yang sudah terang benderang. Kemudian beberapa kali juga kita melakukan konsolidasi yang berkaitan dengan membedah putusan ini. Kita beberapa kali mengontak ahli-ahli yang mungkin bisa kita mintai pendapat begitu ya, yang eksaminasi gitu ya Mas ya. Betul, eksaminasi atau anotasi putusan ini untuk bisa dijadikan bahan dasar bagi JPU dalam memori kasasinya begitu ya. Termasuk melihat bagaimana sebenarnya ketika di Mahkamah Agung kita akan juga mengawal prosesnya, dan semoga dapat hakim yang ini ya, yang bagus, yang berkualitas dan bisa dinyatakan bersalah sesuai dengan bukti-bukti yang ada gitu. Oke Mas Wahid, terima kasih untuk insight-nya, informasinya. Semoga majelis hakim di Mahkamah Agung akan memberikan rasa keadilan gitu ya, yang sebaik-baiknya terutama bagi korban dan keluarganya. Karena ini sekali lagi sebuah kasus yang benar-benar melukai dan mencederai rasa adil itu sendiri gitu. Apalagi tadi Mas Wahid dengan berbagai macam keterangannya sudah menjelaskan bagaimana kelemahan-kelemahan ya yang ada di dalam putusan majelis hakim kasus Robert Tanur, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan sebagai terdakwa dibebaskan. Kita ketemu lagi di lain waktu, sahabat integritas. Kita undur diri. Terima kasih sekali lagi Mas Wahid atas berbagai macam informasi yang telah disampaikan. Salam untuk teman-teman LBH Surabaya di sana. Sampai jumpa sahabat integritas. Sehat selalu.